Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus, sehingga syukur dan terima kasih kita tidak boleh berhenti dan terputus. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan untuk kita mendapatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang hari Jumat berarti datang kesempatan untuk kita mendapatkan berlimpah-limpah keberkahan, cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa telah membanggakan manusia ketika diciptakan. Tuhan begitu membanggakan manusia di hadapan para malaikat yang suci. Dan ketika para malaikat sempat mempertanyakan apakah layak manusia untuk menjadi khalifah, pengelola di muka bumi ini. Padahal manusia memiliki potensi untuk terjadinya pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Ketika malaikat mempertanyakan itu, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha segala-galanya, Tuhan yang mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tuhan memberikan ilmu kepada Adam alaihi salam, manusia pertama. Setelah mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu tersebut Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, mampu mengetahui fungsi dari semua ciptaan Allah. Setelah diajarkan dan dibekalkan ilmu tersebut, Allah pamerkan di hadapan para malaikat, Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hei para malaikat, jelaskan apa fungsi dari ciptaan-ciptaan Allah jika kamu benar di dalam sangkaanmu, tanda tanyamu bahwa manusia sepertinya tidak layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ketika Nabi Adam sudah diberikan dan dibekali ilmu, dan malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengucapkan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada satupun ilmu yang Kau berikan kepada kami kecuali semua bersumber darimu. Engkau yang Maha mengetahui dan Engkau Tuhan yang Maha bijaksana. Saudara-saudara, malaikat sujud. Malaikat sujud kepada manusia yang diciptakan materi dasar fisiknya dari tanah. Tetapi wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, kata Allah, ruh. Materi dasar fisik kita adalah tanah, tetapi ditiupkan ruh. Saudara-saudara,
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya manusia. Betapa mulianya manusia. Betapa berbedanya manusia. Sampai malaikat adalah ciptaan Allah yang materi dasar penciptaannya adalah cahaya. Suci, tidak pernah bermaksiat. Sujud kepada Adam. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, begitu tingginya manusia, begitu mulianya manusia, begitu istimewanya manusia, tereduksi, terpangkas nilai-nilainya, sampai terjadi posisi manusia lebih rendah bahkan dari binatang. Seorang ulama bernama Imam Al-Marzuban pernah menulis kitab dengan judul Tafdilul Kilab ala Katsirin mimman labisa siyab. Keistimewaan anjing dibanding manusia, makhluk yang berpakaian. Di dalam kitab itu beliau memang memulai dengan mengingatkan banyak orang yang kita anggap sebagai sahabat, sebagai teman, ternyata nilainya di bawah binatang yang namanya anjing. Banyak orang yang kita anggap menjaga, ternyata dia berkhianat. Banyak manusia yang harapan darinya begitu besar, ternyata dia lebih rendah dari binatang tersebut. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Marzuban di dalam kitab tersebut membawakan bagaimana Al-Quran berbicara tentang binatang tersebut. Di dalam surat Al-Kahfi, di sana disebutkan kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Di dalam surat Al-Kahfi, anjing disebut. Mereka yang masuk ke dalam goa jumlahnya sekian-sekian dengan perbedaan pendapat tersebut. Kalbuhum, anjing mereka. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan ada anjing yang bisa dilatih. Anjing yang bisa dilatih. Dan Al-Quran mengingatkan manusia tidak boleh lebih rendah dari binatang. Imam Al-Marzubani di dalam kitab tersebut membawakan bagaimana kisah-kisah, sampai di dalam kitab tersebut beliau membawakan satu riwayat yang mana indama masya Rasulullah wara'a qatilan, ketika Rasulullah sedang berjalan dan Rasulullah menemukan ada seorang yang terbunuh. Rasulullah bertanya kepada yang ada di situ, ternyata yang ada di situ adalah seorang gembala, seorang pengembala sedang menggembala banyak kambingnya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa orang ini menjadi terbunuh? Si pengembala itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya adalah seorang pengembala yang diamanatkan oleh majikan saya untuk menjaga kambing-kambing yang kami gembala dari bahaya yang akan membahayakan kambing-kambing kami dari serigala dan yang lainnya. Kami selalu membawa anjing di depan dan di belakang, kanan dan kiri untuk menjaga. Tiba-tiba ada seorang masuk ke tengah-tengah gembala kami. Dia ingin mengambil, dia mengambil kambing kami, dan dia diterkam oleh anjing yang menjaga tersebut sampai dia mati. Saudara-saudara, Rasulullah SAW mengatakan, anjing itu lebih mulia dari si manusia yang mencuri. Saudara-saudara, betapa rendahnya manusia. Nabi Muhammad mengatakan anjing tersebut menjaga, manusia itu mencuri. Anjing itu sedang melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi si manusia, dia sedang mencuri. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai
nilai manusia tereduksi, bahkan sampai kehilangan nilai. Di dalam kitab tersebut juga disebutkan, di antara begitu banyak keistimewaan binatang yang namanya anjing, dia tidak akan pernah mengkhianati majikannya. Dia tidak akan mengkhianati dan menggigit majikannya, orang-orang yang dekat dengan majikannya. Dia sedikit tidurnya karena dia sedang menjaga. Dia memiliki daya cium yang Allah berikan, mengalahkan, maaf beribu maaf, mengalahkan manusia. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam kitab itu dikatakan, "Iza basbasa lakal kalbu fasikhu biwuddin wa la tasik basabisan nas rubba mubasbisin khawan." Jika kamu menemukan seekor anjing sudah mengepakkan ekornya, menggoyang-goyangkan ekornya, percayalah, anjing itu tidak akan mengkhianatimu. Tetapi berapa banyak manusia yang memberikan kepadamu wajahnya penuh dengan senyum, ternyata dia menggigit, dia mengkhianatimu. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malu kita sebagai manusia jika nilainya di bawah binatang, apalagi binatang itu kadang-kadang digunakan oleh manusia. Namanya dibawa untuk mengekspresikan emosi, padahal binatang itu jauh lebih baik dari banyak manusia yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan dengan baik. Sampai dikatakan Imam Malik bin Dinar pernah duduk, di sampingnya ada seekor anjing. Lalu yang melintas, yang melewat di situ terkejut. Imam Malik bin Dinar ulama besar. "Ya Syekh Malik, atajlisu bi janibika kalb?" Hei Malik bin Dinar, engkau ulama besar, engkau duduk di sampingmu seekor anjing. Jawab Imam Malik bin Dinar, "Kalbun khairun min sadiqi su." Seekor anjing lebih baik daripada sahabat yang buruk. Aku duduk dengan anjing ini, tidak diajarkan maksiat, tidak diminta mengambil hak orang lain, menzolimi orang lain. Tapi kalau aku duduk dengan manusia, boleh jadi dalam hitungan sebentar saja sudah banyak keburukan yang dilakukan. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi buah tin, buah zaitun, bersumpah demi gunung Sinai yang di sana Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu, dan demi negeri Mekah yang dijamin keamanannya. Lalu isi sumpahnya, manusia berada dalam posisi yang sangat tinggi, sangat sempurna. Namun disayangkan, manusia bisa kembali ke posisi yang asfalas safilin, paling rendah dari semua yang rendah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bikasrati tardad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil ibad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bercermin. Bukan hanya dengan kaca, tapi kita bercermin dari semua ciptaan Allah. Dari binatang, ambil pelajaran. Dari tumbuh-tumbuhan, dari semua ciptaan Allah. Mari kita bercermin. Jangan sampai kita kehilangan nilai yang begitu tinggi. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan yang begitu istimewa yang Allah berikan kepada manusia. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan untuk kita. Beliau yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak mendatangkan manfaat. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW juga sampai mengingatkan kepada kita. Beliau bertanya di hadapan para sahabat, man yadribuli asyajara mislaha mislal mu'min. Siapa yang bisa memberikan contoh kepadaku? Ada pohon yang mirip dengan orang yang beriman. Para sahabat dengan wibawa Nabi Muhammad tidak ada yang berani menjawab, hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Nabi Muhammad mengatakan, yang aku maksud dengan pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma semuanya bermanfaat. Dari akarnya, rantingnya, daunnya, semuanya, buahnya. Belum matangnya sudah bermanfaat, apalagi telah matangnya. Pohon yang tidak goyah dengan cuaca, dengan angin dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang benar-benar bernilai, yang dibanggakan oleh Allah ketika diciptakan, yang ditiupkan ruh di dalam kita, sehingga ruh itu yang mendorong kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang mendatangkan banyak kebaikan sebesar-besarnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka rabbun rahimun karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiriz dhunubi wal khati'at. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muttahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumin fi Gaza. Allahumma i'tihim nasran min nasrika. Allahumma izzahum bi nasrika wa istiqlal li Filastin. Allahumma ij'al baladana Indonesia sakha'an rakha'a wa sa'ira buldanul muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.